mengajukan ta'aruf ke member TOI, apakah chatnya ada perantara atau langsung? Nama saya Yopi, bukan Muhaimin. Kalau chat itu kita ada di sistem backend, kita ada admin yang itu memfasilitasi teman-teman buat bisa ngobrol dulu atau nanya dulu sesuatu yang perlu dipastikan lagi sebelum ke Nador. Jadi tenang teman-teman, setiap fitur itu ada konfirmasinya, ada pendetilannya. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung brek 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 oke jadi gitu, enggak. Jadi ada konfirmasinya, ada tanya-tanyanya, dan itu difasilitasi oleh perantara kita, yakni ada admin backend. Siapa orangnya? Masih misteri. Ustadz, boleh tidak kalau akhwat minta tolong sama teman ikhwan yang sudah menikah untuk dicarikan jodoh? Boleh, jawabannya boleh. Tidak masalah, yang penting sesuai prosedur syariah saja, kemudian amanah, bisa memberikan pengarahan yang baik, kemudian bertanggung jawab ya. Jadi tidak kemudian muncul tenggelam yang selama dia punya mahram insya Allah terjaga, dan itu boleh. Kalau ta'aruf tanpa saling kasih CV tapi belum pernah kenal sebelumnya, apakah bisa Ustadz? Bisa aja ya, nggak, CV itu nggak ada di zaman Nabi kan. Jadi boleh aja gitu, misalkan kita pengen kenal tapi tidak menggunakan CV, kita bisa nanya langsung ke orang tuanya, misalkan ke walinya atau ke kakaknya atau ke saudaranya atau ke kakeknya atau ke buyutnya mungkin, atau mungkin ke canggahnya yang tahu banget tentang dia begitu ya. Jadi atau teman dekatnya, biasa teman dekat tuh bisa menjelaskan. Nah itu boleh-boleh saja tanpa CV. Tapi tadi fungsi CV sebetulnya itu untuk memastikan, ibaratnya tester lah kalau di makanan. Nyobain dikit kek atau tahu dikit gimana sih dia sebetulnya secara garis besar. Persoalannya adalah seringkali para ikhwan kalau bikin CV itu pelit infonya. Saya nggak ngerti kenapa. Bagaimana cara meyakinkan hati kita untuk tidak ragu-ragu menerima doi Ustadz? Supaya tidak ragu-ragu menerima doi ya, Mas Doi namanya. Supaya nggak ragu-ragu menerima dia adalah ya kita harus punya kriteria yang kita tetapkan, dan kriteria itu jangan banyak. Kebanyakan kita kalau bikin kriteria itu kayak gerbong kereta panjang, banyak sekali ya. Nggak semuanya itu kriteria ada nempel sama satu orang dengan semua itu gitu. Contoh nih, misalnya pengen ganteng, pinter, kaya, baik hati, tidak sombong, nggak selingkuh, terima apa adanya. Ya nggak mungkin ini ada di satu orang gitu. Pasti harus ada kompensasi. Misalkan dia pinter, tapi mungkin barangkali fisiknya kurang. Atau dia ganteng misalnya, tapi maaf kurang begitu pinter atau pemalas. Biasa pasti ada kompensasi di situ. Nah yang jadi yang paling penting bagi kita untuk supaya nggak ragu, kita harus punya satu kriteria tetap yang itu harus ada di calon pasangan kita, dan kita harus pegang prinsip itu. Kalau ada, walaupun misal ada kurang-kurang, ya yang kita pegang adalah kriteria utamanya itu. Saya mau pokoknya saya ganteng, ya udah ketemu ganteng, maaf bego gitu misalkan, ya udah diambil aja nggak apa-apa kan, yang penting dapat gantengnya. Atau saya penting pinter lah, masalah tampang nggak begitu ganteng nggak apa-apa. Atau saya pilih kaya lah, yang penting atau mapan misalkan, nggak begitu ganteng nggak apa-apa, it's okay. Yang penting tetapkan 1-2 kriteria saja, jangan banyak, karena itu nggak mungkin ada di satu manusia gitu. Itu yang bikin bingung dan nggak ketemu-ketemu. Doa yang mampu melembutkan hati saat proses ta'aruf. Doa yang mampu melembutkan hati, kalau saya dapat dari Habib bin Anis ya, Habib Muhammad bin Anis Syihab itu, doa dari gurunya itu baca doanya Nabi Musa yang sering kita baca itu, Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Atau kalau mau ditambah dengan zikir yang diberikan oleh Syekh Sholeh Basalamah, ijazah kepada saya, itu zikir untuk diberikan kemudahan ya. Bismillahi rabbiyallah hasniyallah tawakkaltu 'alallah iktasamtu billah fawattu amri ilallah masyaallah la quwata illa billah. Insyaallah lembut. Bagaimana kita bisa tahu tentang akhlak dan agama calon pasangan Ustadz?
supaya tahu agama dan calon pasangan. Dari calon pasangan ini sebetulnya sudah pernah dilakukan di zaman Sayyidina Umar. Dulu Sayyidina Umar itu cukup melihat, nggak perlu lama, nggak perlu berhari-hari, nggak perlu bertahun-tahun. Konsepnya sederhana, ya cukup 5 menit. Waktu dengerin penjual susu itu, yang kemudian dia disuruh ngisi susunya atau ngoplos susunya dengan air, kemudian dia nggak mau, dia bilang ke ibunya karena takut sama Allah. Cukup. Sama, kita tuh untuk mencari tahu seseorang akhlaknya kayak apa, itu ketika nador bisa dilihat gampang dari hal-hal yang simpel saja dan seringkali luput. Karena hal simpel ini seringkali tidak diperhatikan, padahal ini yang menentukan akhlak. Akhlak itu sesuatu yang keluar, akhlak itu adalah buah dari penerapan syariat. Dia muncul secara spontan karena kebiasaan. Contoh kecil nih, kalau para ulama hadis dulu, itu cara ngelihatnya adalah waktu minum, pakai tangan kanan atau kiri. Nah itu. Nah setelah ini mungkin nonton video ini semuanya minum pakai tangan kanan nih waktu nador. Itu hal yang paling sepele. Itu. Pertanyaan yang diajukan pada saat nador, Ustaz. Pada saat nador, pada pertanyaan-pertanyaan dua intinya sebetulnya. Pertanyaan prinsip dan pertanyaan teknis. Itu saja. Ya misalkan pertanyaan prinsip tuh nanti habis nikah saya pingin punya istri yang nggak kerja misalkan. Atau nanti pokoknya kalau habis nikah dia harus tetap rajin belajar, entah itu belajar universitas atau kemudian mereka belajar ngaji ya. Nah, itu prinsip misalkan, atau satu gerakan atau satu organisasi misalkan begitu prinsip. Yang kedua itu misalkan pertanyaan teknis seperti misalkan mau tinggal di mana setelah nikah. Nah, terus nanti pengelolaan keuangan rumah gimana, nah gitu. Atau misalkan nanti bagaimana bangun apa yang kamu persiapkan untuk bangun keluarga kamu, tujuannya seperti apa, bentuknya seperti apa, mekanismenya seperti apa, itu teknis. Ya, jangan pertanyaan yang jawabannya filosofis dan nggak akan ketemu. Contohnya, kamu kalau makan bubur ayam, tim yang diaduk atau yang dimakan langsung? Ustadz, gimana pendapat antum tentang jarak yang terlalu lama antara khitbah dengan nikah? Jarak terlalu lama dari khitbah ke nikah, saran saya dikurangi lah, dihindari mungkin kalau bisa ya, karena semakin lama biasanya akan semakin menimbulkan keraguan, gitu. Bisa menimbulkan tidak yakin lagi, kemudian was-was, kemudian bahkan bisa jadi ada pilihan lain yang nanti masuk, gitu, karena proses yang terlalu lama tadi. Jadi kalau bisa ya sudah mantap ini ya boleh segerakan. Ya, persiapan langsung nikah, persiapan pernikahan apa saja yang diperlukan, kemudian nikah. Maka itu sebabnya kalau mau nador, ta'aruf, khitbah itu sebaiknya memang sudah siap, bukan baru mau nyoba. Karena kalau baru nyoba biasanya nanti mikirnya udah deh nikahnya setahun lagi. Setahun itu bisa ada kesempatan apapun dan setan ada di situ. Hati-hati. Kapan Toi bisa hadir di Jember? Insya Allah kalau untuk Jawa Timur sudah ada kota seperti Surabaya dan Sidoarjo sementara ini. Jadi buat teman-teman di Jawa Timur bisa melakukan nador atau memanfaatkan fasilitas di Surabaya ataupun di Sidoarjo untuk yang teman-teman di Jawa Timur. Untuk mau buka di cabang yang lain di Jawa Timur, mohon doanya mudah-mudahan bisa disegerakan. Kalau ada yang tidak cocok, bolehkah kita menolak? Boleh kalau kita nolak, emang karena nggak cocok. Nggak cocok tuh variabelnya banyak dan itu boleh. Karena kita nikah harus ada keridoan gitu. Jadi kalau nggak ada keridoan, khawatirnya nanti rumah tangganya gampang retak karena persoalan tidak bisa menerima tadi. Jadi lebih baik kalau memang nggak cocok dari segi apapun, ya sudah, tidak usah. Akhwat boleh kirim CV duluan tidak, Ustadz? Ya boleh lah. Dulu juga Ibunda Khadijah yang ngirim keinginan untuk ta'aruf dan khitbah dengan Rasulullah kok. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Yang penting tidak mengirim hadiah dulu sebelum pernikahan. Hadiah yang membuat orang GR buat nerimanya gitu. Atau kita sendiri yang GR. Gimana caranya meyakinkan orang tua tentang ta'aruf? Terlebih kita pakai ta'aruf online Indonesia. Cara meyakinkannya gampang, suruh lihat videonya Habib Muhammad Al-Mutahhar di aplikasi, itu ada bagaimana meyakinkan orang tua supaya mengizinkan kita nikah. Di situ ada. Nah, itu tontonkan ke beliau. Nah, kayak gitu. Untuk supaya yakin memangnya bakalan bagus-bagus jodohnya dan seterusnya.
Kita juga kalau dapat kebanyakan di luar sana juga dulu ketemu pasangannya kan nggak saling kenal. Ini hanya beda alat saja. Caranya tetap sama sebetulnya. Masih ragu soal ta'aruf, lebih memilih pacaran tapi nggak ngapa-ngapain, boleh kan Ustadz? Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Rugi banget. Rugi. Kalau mau udah pacaran nggak ngapa-ngapain, udah dosa, nggak dapat ngapa-ngapainnya. Ya kalau bisa sih jangan pacaran, karena itu diharamkan oleh agama kita. Mendekatinya saja tidak boleh. Jadi menurut saya waktumu habis nanti. Banyak hal bermanfaat di sana buat bisa mengembangkan potensi, tapi kalian harus tersandra dengan cinta yang tidak ada kepastian di situ. Sayang. Saran Ustadz, ketika ada yang mengajukan CV, mohon diberi jawaban tolak atau terima, jangan digantung. Ya, lagi dikerjain ya, sabar. Terakhir, sebetulnya apa sih yang harus kita persiapkan untuk ta'aruf? Yang perlu dipersiapkan adalah mentalitas kita dan juga kesiapan secara kemampuan. Saya tidak bilang finansial tapi kemampuan. Kemampuan ini tiap orang variabelnya berbeda-beda. Tapi jelas kemampuan ini yang paling kita pahami ya maksirul sabab manis tato amin kumul ba'ah falyatazawad. Ba'ah itu mampu, yang bagaimana? Yang kemudian itu secara mentalitas kita mampu, yang kedua secara tanggung jawab. Asal kita kemudian tahu konsekuensi menikah, kemudian kita siap untuk bertanggung jawab, ya sudah, kita bisa lakukan itu. Jadi nggak perlu khawatir tentang persoalan rezeki. Karena nikah itu memang sejatinya tidak ada hubungan dengan rezeki yang kita ada sekarang. Jadi banyak orang kemudian menunda nikah karena persoalan nggak ada uang, nggak ada duit. Keliru. Padahal setelah nikah itulah baru kita nanti tahu bagaimana perbedaan rezeki ketika solo karir dengan ganda campuran.